Sekarang kaifiyahnya, apakah menghadap dengan badan langsung makmum atau seperti apa? Ada 3 keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap makmum. Ada yang langsung menghadap 180 derajat seperti ini. Ada yang menghadap ke kanan tapi nyerong. Menghadap ke kanan tapi agak nyerong. Kadang-kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapnya itu ke kiri, agak nyerong ke kiri. Nah, ini fikih yang berkaitan dengan imam. Untuk yang biasa jadi imam di sini harus mengetahui fikih ini. Kalau ada kata-kata hadis wakana itu menunjukkan bahwa hal itu sering dilakukan oleh Nabi. Misalkan wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan. Kalau ada wakana itu sering. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh, berarti menolehnya ke jamaah setelah selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat baru menoleh ke belakang, berarti membelakangi kiblat. Para ulama di sini memberikan 3 alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beres sholat, setelah beres mengimami, menoleh kepada makmum. Alasan yang pertama adalah untuk memberikan nasihat, gitu. Plus untuk mengajari zikir setelah sholat. Kenapa ada nanti di beberapa hadis di riwayat Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beres melakukan sholat beliau istighfar, karena diketahui oleh sahabat gara-gara Nabi menoleh ke belakang. Nah, itu. Jadi untuk memberikan nasihat atau pendidikan. Kadang-kadang Nabi menoleh ke sahabat langsung memberikan nasihat. Kadang-kadang Nabi bercerita bahwa ada 2 orang laki-laki yang ada di masjid tapi tidak ikut berjamaah. Itu yang pertama adalah untuk memberikan nasihat dan memberikan pendidikan kepada makmum. Alasan yang kedua, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada jamaah? Untuk memberitahukan kepada makmum bahwa sholat sudah selesai. Nah, itu. Karena dulu Pak, itu kan dulu itu Nabi masih ada dan wahyu masih saat-saatnya turun gitu kan. Kemungkinan ada nasib mansukh. Kan gitu. Ada yang dihapus dari beberapa ketentuan syariat. Dulu itu Pak, kalau sholat berjamaah, semua dari pelosok negeri Madinah itu datang untuk bisa berjamaah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking jauhnya jarak dari rumah seorang sahabat ke masjid, itu biasanya menempuh jarak berkilo-kilometer, sehingga bisa dimungkinkan ada jamaah yang telat. Nah, untuk memberitahukan jamaah, terutama jamaah yang telat, bahwa sholat sudah selesai. Kalau ada yang kurang 2 rakaat, ya dia tinggal apa? 2 rakaat. Jadi ternyata masuk itu bukan hanya kita, sahabat pun seperti itu. Kalau sahabat masuk ada alasannya, karena jauh jarak. Kalau kita gak ada 10 kilo kayaknya dari rumah ke sini, ya kan? Masih aja masuk. Saya nyindir diri saya sendiri, suka masuk sebenarnya. Padahal didengar dari rumah itu baru komat gitu, kok kesini udah 1 rakaat. Nah, itu alasan yang kedua. Karena untuk memberitahukan jamaah bahwa sholat sudah selesai. Alasan yang ketiga, kenapa imam berbalik kepada makmum? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbalik kepada para sahabat? Alasan yang ketiga, ini yang paling pokok, adalah adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena merupakan adab itu adalah menghadap seperti itu. Orang tidak sopan kalau membelakangi.
fikih seseorang, nah ini yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu adalah yang paling pertama adab. Ini Nabi SAW. Saking adabnya kepada para sahabat, Nabi tidak mau membelakangi mereka, tapi Nabi membalik. Mana hadisnya? Hadisnya ada dari Samurah bin Jundub dalam riwayat Muslim, bahwa kata Samurah bin Jundub, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi, adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah beres melakukan sholat, beliau langsung menghadap kepada kami dengan wajahnya. Itu adab imam kepada. Sekarang kaifiyahnya, apakah menghadap dengan badan langsung makmum atau seperti apa? Ada 3 keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap makmum. Ada yang langsung menghadap 180 derajat seperti ini. Ada yang menghadap ke kanan tapi nyerong. Menghadap ke kanan tapi agak nyerong. Kadang-kadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapnya itu ke kiri, agak nyerong ke kiri. Bukan nyerong yang ke arah sana, tapi nyerong menghadap kepada makmum yang ada di sebelah kiri. Kan di sini bisa kelihatan, sana bisa kelihatan itu adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu untuk imam. Itu dalilnya. Sudah beres. Barangkali ada yang mau diskusikan, silakan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kembali tadi yang imam usai sholat, kapankah imam harus langsung menghadap ke jamaah, sedangkan waktu kita habis sholat ada doa Allahumma antas salam wa minkas salam atau Allahumma ajibna minan nar. Kita kalau langsung menghadap ke jamaah paling enggak kita membelakangi kiblat. Baik. Nah, jadi kapan mulainya waktu itu? Ya. Kapankah imam sebaiknya menghadap kepada makmum? Ya. Baiknya ketika setelah selesai salat langsung menghadap makmum. Kecuali sholat maghrib dan sholat subuh. Maghrib dan subuh. Ya, kenapa sholat maghrib dan sholat subuh? Karena di sholat maghrib dan sholat subuh ada bacaan yang kalau kita baca pahalanya luar biasa, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir selama 10 kali. Tapi posisi duduk kita masih seperti posisi duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir kan imam masih kan langsung baca istighfar 3 kali, baca itu 10 kali baru menghadap ke maghrib dan subuh. Selain daripada waktu itu, baiknya langsung imam menghadap